Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-84 sampai dengan ayat ke-89. Mudah-mudahan atas segala kesabaran dan ikhtiar perjuangan di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui beberapa ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dan sengaja pada pagi hari ini Bapak dan Ibu lebih panjang daripada biasanya kita membaca ayat-ayat ini, dikarenakan saya memperhatikan bahwa bagaimana pertalian dari ayat ke-84 sampai dengan ayat ke-89 pada pagi hari ini. Nah, saya rasanya ingin sekali agar kita bisa utuh mendapatkan pesan yang terkandung dalam rangkaian ayat-ayat 84 sampai dengan 89 ini. Namun sebelum itu sama-sama kita memperhatikan pula Bapak dan Ibu bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, pesan-pesan luar biasa yang Allah berikan bagi kita semuanya sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya atas apa yang kita ketahui di dalam kehidupan ini, karena memang hanya Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang berada di langit dan berada di dalam bumi. Maka dari itulah kalau seandainya kita memperhatikan bagaimana Allah memiliki seluruh rahasia-rahasia alam semesta ini dan betapa sesungguhnya sedikitnya ilmu yang diberikan kepada kita semuanya, maka tiada lain ketika kita mendapati bagaimana Allah menghamparkan segala kebesaran dan kekuasaannya. Semoga kemudian Allah rundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita diingatkan juga oleh Allah bagaimana sesungguhnya kasih sayang Allah tidak terbatas kepada kita semuanya. Dan boleh jadi sulit bagi kita menggambarkannya, namun Allah berikan contoh dan etalase yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan Allah ingatkan dan Allah sampaikan berulang-ulang di dalam Al-Quran, sebagaimana kita dapat di dalam ayat ke-78 ketika Allah mengingatkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, bahwa Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu sementara kamu tidak mengetahui apa-apa. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mencermati dan menyikapi sebaik-baiknya ketika Allah menyampaikan untuk kita semuanya bahwa dengan melalui media rahim ibu kita, kemudian Allah melanjutkan proses penciptaan kita semuanya. Ketika Allah menyampaikan bahwa Allah lah yang menciptakan pendengaran, dan Allah lah yang menciptakan penglihatan, dan Allah pula yang menganugerahkan hati nurani kita semuanya. Semoga hati nurani kita terhantarkan menjadi hati nurani yang bercahaya dan kemudian menghantarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah Allah menyampaikan di dalam beberapa ayat qalilam ma tashkurun, bahwa sangat sedikit sekali dari manusia itu yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk tidak meluputkan segala sesuatu yang hadir di seputar kita dari seluruh fenomena alam semesta, dan bahkan Allah memberikan itibar dan contoh bahwa bagaimana kekuasaan Allah yang telah berlaku kepada kehidupan burung-burung yang diizinkan terbang di angkasa itu, bahwa begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh burung itu. Nah, sehingga kalau saat ini kita memperhatikan antara kita dengan burung saja boleh jadi sesungguhnya bagaimana kita bisa mendapati burung pun sudah dijadikan guru. Bagaimana kemudian kemudian muncul teknologi penerbangan yang ada sekarang. Bukankah pada masa itu ilmuwan-ilmuwan itu memperhatikan bahwa bagaimana hakikatnya keberadaan burung itu sendiri dan menginspirasi kemudian hadirnya teknologi penemuan keilmuan sampai dengan sekarang ini kita mendapatkan keleluasaan yang luar biasa di dalam kehidupan ini dari teknologi yang telah ditemukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu bahwa melalui ayat-ayat yang Allah antarkan kepada kita semuanya, kita kembali mengingat bahwa Allah mengingatkan kita semuanya, dan Nabi dan Rasul diutus hanyalah untuk menyampaikan pesan semata kepada kita semuanya.
Sehingga kita bisa mendapati kalau saatnya di dalam kita melaksanakan pesan-pesan kebaikan ternyata tidaklah menerima sebagaimana diharapkan, maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya tidak perlu berputus asa ataupun berkecil hati terhadap hal itu. Maka dalam ayat ke-82, fa in tawallau fa innama alaikal balaghul mubin. Kalau mereka berpaling, maka tugasmu hanyalah menyampaikan amanah yang jelas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun meskipun orang yang kau cintai, tetapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dengan keberadaan pesan-pesan ini, Bapak Ibu sekalian, tiada lain kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada setiap diri kita dan kepada orang-orang yang kita cinta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-84 dari surah An-Nahl. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Suatu hari tatkala kepada setiap umat kami bangkitkan seorang saksi, kemudian tiada alasan dapat diterima dari orang yang kafir. Juga mereka tidak dibolehkan mengadakan perbaikan. Ayat ke-85. Wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu anhum wa lahum yunzarun. Bila orang-orang bersalah melihat azab, mereka tidak dapat mendapatkan keringanan dan tidak dapat pula ditangguhkan. Ayat ke-86. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Dan bila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, maka mereka pun berkata, ya Tuhan kami, mereka itulah sekutu-sekutu kami yang dulu kami seru selain Engkau. Tetapi mereka melemparkan kembali kata-kata kepada mereka, kamu sungguh pembohong. Ayat ke-87. Wa alqau ilallahi yawma idhinis salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hari itu mereka akan menyatakan tunduk kepada Allah dan segala yang diada-adakan akan meninggalkan mereka. Ayat ke-88. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Mereka yang ingkar dan merintangi orang dari jalan Allah, akan kami tambahkan kepada mereka azab demi azab, karena perbuatan mereka menyebarkan kerusakan. Dan ayat terakhir. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Suatu hari tatkala pada setiap umat kami bangkitkan seorang saksi atas mereka dari antara mereka sendiri, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka untuk umatmu, dan kami turunkan kitab kepadamu sebagai penjelasan tentang segalanya, suatu petunjuk, suatu rahmat, dan berita gembira kepada orang-orang muslimin. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa kita mendapati pada pagi hari ini dari ayat ke-84 sampai dengan ayat ke-89 ini bahwa bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya pada saat nanti kita dibangkitkan kembali dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita telah lakukan di muka bumi ini. Maka sesungguhnya kalau sana kita mendapati pesan-pesan di dalam ayat ini, ketika Allah memberikan keleluasaan bagi kita semuanya untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya atas apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, sebetulnya kalau seandainya
Allah ingin membalas terhadap setiap perbuatan yang dilakukan, termasuk pula perbuatan kemungkaran yang dilakukan di muka bumi ini, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita dapati dalam ayat sebelumnya. Maka akan tiada lagi kehidupan di muka bumi ini dikarenakan balasan ataupun azab yang Allah akan turunkan itu. Tetapi Allah memberikan penangguhan kepada kita semuanya, sampai nanti setelah kita kembali kepada Allah, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sehingga pada hari ini kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa bagaimana melalui ayat ke-84 kita mendapatkan keterangan wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Suatu hari tatkala pada setiap umat kami bangkitkan seorang saksi. Maka kita dapati pula bahwa pada ayat ke-89 Allah pun menyampaikan dengan kalimat yang persis sama dengan apa yang terdapat pada ayat ke-84, yaitu wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Bahwa Allah akan menghadirkan saksi pada setiap umat, pada setiap diri pribadi di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Nah, sehingga kalau misalnya kita memperhatikan dari ayat 84 sampai dengan ayat 89 yang kita baca saja pada pagi hari ini, dua ayat itu langsung menegaskan bahwa di dalam sidang pengadilan dan Allah akan menghadirkan saksi untuk kita semuanya. Maka betapa pentingnya sesungguhnya pesan itu untuk menjadi perhatian dan sekaligus peringatan bersama bagi kita semuanya. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menghadirkan untuk kita semuanya bukan hanya terdapat pada ayat-ayat ini. Kalau misalnya kita menelusuri atas apa yang Allah sajikan di dalam Al-Quran, maka begitu banyaknya pesan-pesan dan peringatan akan hal ini untuk kita semuanya. Sebagaimana kita bisa mendapatinya di dalam awal ayat ke-143 pada surah Al-Baqarah. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, ummat wasato, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan hal ini di dalam ayat ke-41 pada surah An-Nisa. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Dan hal yang sama pun kita bisa mendapati bagaimana di dalam ayat ke-166 dalam surah An-Nisa. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-89 yang kita baca, insya Allah pada hari esok, dan ingatlah pada hari ini, sebagaimana kita bisa mendapatinya dalam ayat terakhir, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan dalam ayat ke-75 pada surah Al-Qasas, dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka tahulah mereka bahwa yang hak ataupun kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Dalam surah ke-29 ayat ke-52, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, sehingga kalau saat kita memperhatikan, masih banyak lagi sesungguhnya ayat-ayat yang menegaskan kepada kita semuanya bahwa Allah akan menghadirkan saksi di dalam kita, mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan bahwa cukuplah Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya, bahwa dalam perjalanan kehidupannya Allah masih mengizinkan untuk kita menjalani sekarang ini, bahwa tidak ada satu perbuatan pun melainkan hal itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sesungguhnya kita tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan Islam. Namun yang harus kita perhatikan justru menjadi landasan utama bagi kita semuanya di dalam menjalani kehidupan ini adalah nilai-nilai ihsan. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini seluruhnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan tercatat pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan keyakinan kita bahwa Allah akan menyaksikan dimanapun kita berada, maka semoga hal ini pun menjadi kehati-hatian bersama bagi kita semuanya. Ketika kita menjadikan orientasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keriduannya dari apa yang kita lakukan, maka sebetulnya tolak ukur yang kita lakukan yang secara hakiki itu adalah sesuatu yang kita lakukan itu benar atau tidaknya, baik atau tidaknya, adalah apakah kita meyakini hal itu diridhoi atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga pula menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya bahwa boleh jadi selama ini banyak sekali perbuatan-perbuatan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Masih banyak kita menjadikan manusia ataupun orang-orang yang berada di seputar kita sebagai orientasi kita, atau bahkan kita menjadikan diri kita pribadi, kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, kepentingan kelompok kita menjadi landasan ataupun motivasi di dalam kita melakukan sesuatu. Padahal sesungguhnya sesuatu itu tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak dan sebesar apapun yang kita lakukan kalau orientasi yang kita lakukan di dalam melaksanakan kegiatan tersebut bukanlah dikarenakan untuk mengharapkan dibukakan pintu keridhaan Allah bagi kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita pun mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhati-hati kita di dalam membangun persaudaraan, di dalam membangun hubungan-hubungan ataupun relasi di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun menjadi peringatan bersama pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, untuk berhati-hati kita tidak menjadikan segala sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan ini sebagai pusat orientasi kita, sehingga disadari atau tidak disadari hal itu membuat kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah dalam hal ini bukan hanya seperti halnya dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu dengan mereka membuat patung-patung dan kemudian mereka menyembah patung-patung itu. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ulama dan mufasir mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini, termasuk juga di dalam menempatkan prioritas-prioritas yang kita lakukan. Kalau misalnya ada nilai-nilai kebaikan, ada sebuah langkah-langkah ketaatan di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita belakangkan dibandingkan dengan kita melakukan segala sesuatu yang kita anggap untuk kepentingan dunia kita, maka sesungguhnya kita sudah masuk dalam wilayah di mana kita telah menomorduakan Allah dibandingkan dengan kepentingan lain di dalam kehidupan ini. Maka hal itu pun harus menjadi pula kehati-hatian bersama bagi kita semuanya. Seakan-akan kita menganggap bahwa Allah tidak lebih penting daripada apa kepentingan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dikarenakan betapa mengerikannya kalau saat kita mendapati bagaimana Allah mengingatkan hal ini pada ayat ke-86 yang kita baca pada pagi hari ini. Bahwa dalam padang pengadilan nanti mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika pada hari itu hanya ada kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bisa mendapati dalam kehidupan ini, boleh jadi banyak yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun sesungguhnya hati kecilnya mengetahui akan hal itu, namun dikarenakan dominasi dari apa yang menjadi kepentingan dan syahwat duniawinya membuat ia meninggalkan dari apa yang sepatutnya menjadi ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu, pada hari kiamat nanti, tidak ada kebenaran lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun akan mengakui kebenaran dan kebesaran Allah. Maka pada hari itulah akan dimunculkan rasa sesal yang luar biasa, dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana mereka kemudian akan saling salah menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian Allah di antara peringatan-peringatan yang Allah sampaikan atas azab-azab akan diberikan kepada orang yang melakukan pengingkaran kepada Allah. Apalagi kalau kita memperhatikan bagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ke-88 yang kita baca pada pagi hari ini. Zidnahum azabam fawqal azab. Bahwa Allah akan menambahkan kepada setiap mereka adalah azab yang terus bertimbun dengan azab-azab lainnya.
Tentunya Bapak dan Ibu, ketika kita memperhatikan ayat ini, tiada lain yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya bersama orang tua dan leluhur kita dan anak keturunan kita semuanya, saudara sanak dan kerabat kaum muslimin dan muslimat, dari azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana azab yang bertambah-tambah dari azab yang telah Allah berikan itu kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain Bapak dan Ibu, ketika kita membaca ayat-ayat berupa peringatan seperti ini, maka mengingatkan kembali kepada kita semuanya atas apa yang Allah sampaikan untuk kita, terdapat dalam surah Ali Imran dalam ayat ke-133. Ketika kita merenungkan dan menelisik ke dalam diri bahwa sesungguhnya betapa banyaknya dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan ini pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya, maka tiada lain kita takut kita atas apa yang Allah berikan ancaman di dalam ayat-ayat ini, sehingga semoga kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan pesan Allah dalam ayat ke-133 pada surah Ali Imran itu, yaitu bersegera menuju kepada ampunan Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Maka bersegera yang pertama-tama bagi kita semuanya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui dan menyesali dan merasa malu atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya. Maka bersama-sama kita Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan kekuatan untuk kita menyadari semuanya ini, menyesalinya, menyesal sepenuhnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu ampunan, pintu maaf dan taubat bagi kita semuanya, mumpung kita masih bisa menyampaikan permohonan ampunan dan taubat ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ketika kita telah dikembalikan kembali kepada Allah, meninggalkan alam kehidupan dunia yang sangat fana ini, semoga dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita semuanya atas seluruh dosa dan kesalahan dan maksiat kepada Allah semuanya yang telah kita lakukan itu, semoga hanya kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam perjalanan kehidupan akhirat kita nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menghantarkan kepada kita semuanya dengan segala kasih sayang Allah kepada kita. Allah memperingatkan kepada kita semuanya mengenai ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang yang mengingkari Allah. Namun di akhir ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah mengingatkan kepada kita, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu sebagai penjelasan, adalah sesuatu yang sangat jelas tentang segalanya, yang sesungguhnya merupakan petunjuk, rahmat, dan berita gembira kepada kaum muslimin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga benar-benar atas apa yang kita laksanakan dalam setiap hari kita menelusuri ayat-ayat Allah ini, bersama-sama kita meyakini bahwa atas apa yang kita bahas ini adalah merupakan upaya dan ikhtiar kita untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan dibukakan pintu rahmat, dan semoga hanya berita gembira yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Berita gembira bukan hanya dalam kita menjalani kehidupan ini, namun semoga ketika kita dipanggil pulang ke hadirat Allah, berita gembira yang kita terima bahwa Allah akan sediakan bagi kita semuanya kebahagiaan tiada tara dalam alam kehidupan akhirat nanti. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah berikan untuk kita semuanya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat kita telusuri dan kita hantarkan pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu.